Namaku Nadia Ayu Prameswari, perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahku seorang buruh bangunan, sedangkan ibuku berjualan sayur di pasar. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak SMP sudah terbiasa membantu ibu berjualan demi meringankan beban keluarga. Meski hidup kami serba pas-pasan, orang tuaku selalu menanamkan nilai penting. Jangan pernah malu menjadi orang sederhana, selama kita jujur dan mau bekerja keras. Pesan itu melekat dalam benakku. Tapi siapa sangka, nasihat itu diuji ketika aku memasuki usia dewasa dan menikah dengan pria yang kucintai. Namanya Raka Aditya. Aku mengenalnya ketika aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket, sementara Raka saat itu bekerja di sebuah perusahaan distribusi barang yang sering memasok produk ke toko tempatku bekerja. Raka tampak begitu menawan di mataku. Badannya tinggi, wajahnya tegas, dan tutur katanya sopan. Ia juga selalu terlihat rapi dengan kemeja putih dan celana kain. Perhatiannya padaku muncul perlahan. Ia sering menawariku makan siang, mengantarku pulang, bahkan membantu ibu membawa dagangan ke pasar. Aku yang waktu itu masih polos dan belum banyak mengenal pria, merasa sangat tersanjung. "Mas Raka orangnya baik, Andy," kata ibu suatu sore ketika ia melihat Raka membantu menata sayuran. "Jarang ada laki-laki mau repot begini." Aku hanya tersenyum malu. Dalam hati, aku pun merasakan hal yang sama. Tak butuh waktu lama, Raka menyatakan cintanya padaku. Dengan polos dan penuh ketulusan, aku menerimanya. Setelah 2 tahun berpacaran, kami memutuskan menikah. Pernikahan kami sederhana, diadakan di rumahku dengan tenda biru yang dipasang di halaman. Hidangan sederhana hasil masakan ibu-ibu kampung, hiburan musik organ tunggal, dan kursi plastik yang disusun seadanya. Tapi bagiku, hari itu begitu indah. Aku merasa beruntung bisa menikah dengan Raka, pria yang kucintai. Aku percaya dia menerima diriku apa adanya, meski aku hanya seorang gadis kampung tanpa harta dan gelar. Namun, indahnya pernikahan itu ternyata hanya berlangsung singkat. Beberapa bulan setelah menikah, aku mulai melihat sisi lain Raka yang tidak pernah kutahu sebelumnya. Ia ternyata memiliki ambisi besar untuk hidup mewah. Ia sering berkata, "Kamu tahu, Andy, aku nggak mau seumur hidup jadi pegawai biasa. Aku ingin sukses, punya rumah besar, mobil, dan hidup nyaman." Awalnya aku mendukung ambisinya. Aku percaya suamiku punya tekad kuat. Tapi seiring waktu, aku merasa tuntutannya makin berat. Aku yang terbiasa hidup sederhana, sering dianggap tidak bisa mengikuti gaya hidupnya. Raka mulai sering mengeluh tentang penampilanku. "Kamu itu istri, Nadia. Coba dong dandan sedikit, pakai baju yang bagus. Masa ke acara kantor aku bawa kamu pakai daster batik terus? Malu, tahu nggak?" katanya suatu malam dengan nada tinggi. Aku terdiam. Bukan karena tidak mau memperbaiki diri, tapi uang kami saja sering pas-pasan. Untuk makan sehari-hari kadang aku harus hemat, bagaimana bisa aku membeli baju-baju mahal seperti yang ia mau? Tapi Raka tidak mau mengerti. Semua makin terasa berat ketika seorang wanita bernama Maya hadir dalam hidup kami. Aku pertama kali mendengar nama Maya dari Raka sendiri. Ia bilang Maya adalah rekan kerja di kantornya. Cantik, pintar, lulusan universitas ternama, dan sering tampil anggun dengan pakaian berkelas. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam. Tapi semakin lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Raka sering pulang larut malam dengan alasan lembur bersama Maya. Ponselnya jarang lepas dari tangan, dan ia mulai sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Urusan kerjaan, jangan ikut campur." Kecurigaanku semakin menjadi ketika suatu hari aku melihat foto mereka berdua di media sosial, menghadiri sebuah acara kantor. Maya tampak begitu dekat dengan Raka, bahkan tangannya memegang lengan suamiku. Dadaku terasa sesat. Malam itu aku menunggu Raka pulang, dan akhirnya aku memberanikan diri bertanya. "Mas, sebenarnya hubungan kamu sama Maya itu apa?" tanyaku lirih. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab ketus, "Nggak usah tanya yang aneh-aneh. Kamu itu terlalu kampungan, Nat. Kamu nggak ngerti dunia kerja? Maya itu rekan kerja yang selevel sama aku. Dia pintar, bisa diajak ngobrol, ngerti caraku.
Nggak kayak kamu. Perkataan itu menusuk hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar rendah di hadapan suamiku sendiri. Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran. Raka makin jarang di rumah, dan ketika pulang, ia selalu membawa wajah kesal. Aku mencoba bertahan, berharap ia sadar dan kembali padaku. Tapi kenyataan jauh dari harapan. Suatu pagi, Raka melempar map ke meja. Isinya adalah surat cerai. Aku sudah nggak bisa sama kamu, Nat. Kamu terlalu kampungan, nggak bisa jadi istri yang aku mau. Aku butuh pasangan yang bisa selevel, yang bisa menemaniku ke acara-acara penting. Maya itu lebih pantas buat aku. Dunia seakan runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya, memohon padanya untuk berpikir ulang. Tapi hatinya sudah tertutup. Kamu akan menyesal, Mas, ucapku di tengah tangis. Aku mungkin perempuan sederhana, tapi aku mencintaimu tulus. Raka hanya tersenyum sinis. Cinta aja nggak cukup buat hidup, Nadia. Begitulah, pernikahan yang kuharapkan langgeng justru kandas begitu cepat. Setelah perceraian, aku tahu Raka resmi menikah dengan Maya. Berita itu cepat menyebar karena Maya dengan bangganya memamerkan kemesraan mereka di media sosial. Aku berusaha menghindari kabar tentang mereka, tapi terkadang tidak bisa. Suatu hari, aku bertemu Maya di sebuah pusat perbelanjaan. Ia sengaja menghampiriku, dengan senyum sinis di wajahnya. Oh, ini toh Nadia, mantan istrinya Raka. Astaga, masih sama aja ya, tampilannya kayak orang kampung, ucapnya dengan nada merendahkan. Aku hanya diam, mencoba menahan air mata. Maya melanjutkan, pantes aja Raka ninggalin kamu. Siapa juga yang betah sama perempuan kayak kamu? Untung sekarang dia sama aku. Kamu itu harus sadar, Nat, nggak ada laki-laki yang mau sama kamu lagi. Kamu itu perempuan gagal. Hinaan itu terasa seperti belati menusuk dadaku. Aku pulang dengan perasaan hancur, menangis semalaman. Tapi di tengah tangis itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bukan perempuan kampungan yang tak ada harganya. Hari-hari setelah perceraian adalah masa paling kelam dalam hidupku. Aku kembali tinggal di rumah orang tua, bersama ibu, ayah, dan adik-adikku. Pandangan tetangga seringkali membuatku makin terpuruk. Kasihannya, baru nikah sebentar udah cerai. Pantes aja ditinggal, orang kampungan begitu. Mana ada laki-laki yang mau sama dia lagi? Bisikan-bisikan itu selalu terdengar setiap kali aku keluar rumah. Aku menangis hampir setiap malam, merasa hidupku hancur. Hinaan Maya terngiang di telingaku. Kamu itu perempuan gagal, nggak ada laki-laki yang mau sama kamu lagi. Namun, di tengah luka itu, aku teringat wajah ibu. Beliau sudah tua, keriput mulai menghiasi wajahnya, tapi setiap hari masih setia berjualan sayur di pasar. Saat melihatku menangis, beliau hanya menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Nak, kalau kamu terus jatuh, siapa yang akan bangkit? Jangan biarkan kata-kata orang bikin kamu lupa siapa dirimu. Kamu kuat. Kamu bisa bangun lagi." Kata-kata ibu itulah yang menyalakan api di hatiku. Aku mulai sadar, kalau aku terus larut dalam kesedihan, aku hanya membenarkan semua hinaan itu. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak. Aku mulai mencari pekerjaan. Latar belakangku yang hanya lulusan SMA membuat pilihanku terbatas, tapi aku tidak menyerah. Aku melamar ke berbagai tempat, toko pakaian, restoran, kantor kecil, bahkan pabrik. Akhirnya, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantuku memulai hidup baru. Hari-hari pertamaku di kantor penuh tantangan. Aku sering minder ketika melihat rekan kerja lain tampil rapi dengan gaya modern, sementara aku hanya mengenakan kemeja polos dan rok lama. Tapi aku mencoba menguatkan diri. Aku di sini bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk belajar dan bekerja keras, kataku dalam hati. Aku bekerja sepenuh hati. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Setiap tugas kulakukan dengan teliti, bahkan aku sering menawarkan diri membantu pekerjaan rekan lain. Lambat laun, atasan mulai memperhatikanku. "Nadia, kamu rajin ya. Saya suka kerapian laporan kamu," kata Pak Joko, manajerku.
Pujian sederhana itu membuatku merasa berharga kembali. Setelah beberapa bulan, aku sadar bahwa kalau ingin maju, aku tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras. Aku harus menambah ilmu. Dengan sisa gajiku, aku mendaftar kursus komputer dan bahasa Inggris di sebuah lembaga pelatihan murah. Malam-malamku kini penuh dengan belajar. Pulang kerja, aku langsung menuju kelas. Rasa lelah sering membuatku ingin menyerah, tapi aku selalu mengingat wajah Maya saat menghina, "Kamu itu kampungan, nggak ada laki-laki yang mau." Kata-kata itu kini bukan lagi membuatku menangis, tapi menjadi bahan bakar untuk terus maju. Aku juga mulai memperhatikan penampilanku. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menghargai diriku sendiri. Aku menabung sedikit demi sedikit, membeli pakaian kerja yang sederhana namun rapi. Aku belajar merias wajah tipis-tipis agar terlihat segar. Saat bercermin, aku berkata pada diri sendiri, aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku pantas bahagia. Usahaku mulai berbuah. 1 tahun bekerja, aku mendapat promosi menjadi asisten supervisor. Gajiku naik, dan aku bisa membantu orang tuaku lebih banyak. Adik-adikku bisa melanjutkan sekolah tanpa harus putus di tengah jalan. Kabar tentang keberhasilanku perlahan sampai ke telinga orang-orang kampung yang dulu sering meremehkan. Beberapa tetangga mulai bersikap lebih ramah, meski aku tahu sebagian hanya pura-pura. Tapi aku tidak peduli. Yang paling penting, aku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa rendah hanya karena masa laluku. Suatu malam, ketika aku pulang dari kursus, ayah duduk di teras rumah dan berkata lirih, "Ayah bangga sama kamu, Nak. Kamu sudah membuktikan kalau perempuan bisa bangkit meski pernah jatuh." Aku menahan tangis. Itu pertama kalinya sejak lama aku merasa benar-benar dihargai. Meski hidupku mulai membaik, masa laluku masih sering menghantuiku. Sesekali aku mendengar kabar tentang Raka dan Maya. Mereka terlihat bahagia dengan foto-foto liburan mewah di media sosial. Awalnya aku merasa perih setiap kali melihat itu, tapi lama-lama aku mulai belajar mengabaikannya. Aku sadar, mengurus hidupku sendiri jauh lebih penting daripada memikirkan orang yang sudah menyakitiku. Namun, rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali aku teringat kata-kata Maya, hatiku masih terasa perih. Tapi aku tahu, luka itu kini menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Dengan kemampuan baru yang kupelajari, aku mulai berani melamar ke perusahaan yang lebih besar. Aku diterima di sebuah perusahaan logistik internasional dengan posisi yang lebih baik. Kantornya megah, rekan-rekan kerjanya profesional, dan gajinya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Aku mulai masuk ke dunia yang dulu tak pernah kubayangkan. Di tempat baru itu, aku berkenalan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Mereka tidak peduli masa laluku, mereka hanya melihat kerja kerasku. Perlahan, rasa minderku mulai hilang. Aku mulai bisa menatap masa depan dengan lebih cerah. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin di kamar kecil kos yang kusewa dekat kantor. Aku menatap wajahku sendiri yang kini lebih segar, lebih percaya diri. Aku tersenyum dan berbisik pada diriku sendiri. "Nadia, lihatlah kamu sekarang. Kamu bukan lagi perempuan kampungan yang mereka hina. Kamu kuat. Kamu bisa berdiri sendiri. Dan suatu hari nanti, kamu akan buktikan bahwa kamu pantas dicintai, bukan dihina." Dengan hati bergetar, aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah lebih dari 2 tahun bekerja di perusahaan logistik internasional, hidupku sudah jauh berbeda dari dulu. Aku masih tinggal di kos sederhana, tapi aku sudah bisa menabung, membantu orang tuaku memperbaiki rumah, dan membiayai kuliah adikku. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan perasaan penuh semangat. Tidak lagi dengan wajah murung seperti dulu ketika aku masih terjebak dalam rasa sakit akibat perceraian. Kini aku benar-benar merasa berharga. Namun, meski banyak hal sudah berubah, ada satu hal yang masih tertinggal di hatiku, cinta. Aku masih trauma dengan pernikahan yang gagal. Dalam hatiku, masih ada ketakutan bahwa aku akan disakiti lagi jika membuka hati. Karena itu, aku selalu menolak ketika ada rekan kerja yang mencoba mendekati. "Aku belum siap," jawabku singkat setiap kali sahabatku di kantor, Siska, menggoda. "Ya ampun, Nat. Kamu cantik, sukses, mandiri. Masa sih nggak mau coba lagi?"
Semua cowok yang deketin kamu pada minder loh, soalnya kamu kelihatan keren banget, kata Siska sambil tertawa. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Hari itu, kantorku mengadakan rapat gabungan dengan beberapa perusahaan partner. Aku bertugas membantu menyiapkan dokumen dan presentasi. Di ruang rapat besar yang penuh dengan orang bersetelan jas, aku merasa sedikit gugup. Namun aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Saat itulah aku melihat seorang pria masuk. Tingginya menjulang, wajahnya tegas tapi ramah, dan caranya menyapa orang-orang menunjukkan wibawa. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap yang rapi, dan setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri. Aku sempat menunduk, berusaha tidak terlalu memperhatikannya, tapi entah kenapa mataku kembali menatap ke arahnya. Pria itu adalah Ardi Pratama, direktur muda dari perusahaan partner. Saat presentasi berlangsung, aku bertugas membagikan beberapa dokumen tambahan. Ketika aku menyodorkan map ke hadapannya, ia tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, Mbak." Aku menelan ludah. "Nadia," jawabku pelan. "Baik, Mbak Nadia," ucapnya sambil mengangguk sopan. Senyum itu sederhana, tapi entah mengapa membuat jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Rapat selesai menjelang sore. Semua orang sibuk merapikan berkas dan bersalaman. Aku ikut berdiri di dekat pintu, memastikan semua dokumen sudah terkumpul. Ardi menghampiriku lagi. "Kamu yang menyiapkan semua dokumen ini?" tanyanya sambil menunjuk berkas yang rapi di meja. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya hanya membantu tim, sih." "Rapi sekali. Jarang saya lihat orang detail begini." "Bagus," katanya. Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Terima kasih, Pak." Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Kalau nanti ada kerja sama lanjutan, saya harap bisa ketemu lagi dengan kamu." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu aku hanya menunduk sopan. Tapi dalam hati, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, aku sedang makan siang di kantin kantor ketika Siska tiba-tiba berbisik, "Nat, itu loh, kayaknya yang duduk di pojok bukan si Pak Ardi yang waktu rapat kemarin." Aku menoleh, dan benar saja. Di meja ujung, Ardi sedang makan sendirian. Ia tidak mengenakan jas resmi seperti waktu rapat, hanya kemeja biru muda dengan lengan tergulung. Tetap terlihat berwibawa. Aku mencoba mengabaikannya, tapi tiba-tiba ia melambaikan tangan ke arahku. Aku terkejut, menunjuk diriku sendiri, seolah bertanya, "Aku?" Ia mengangguk sambil tersenyum. Degupan jantungku makin kencang. Dengan langkah pelan, aku menghampirinya. "Silakan duduk, Mbak Nadia," katanya ramah. Aku ragu sejenak, lalu duduk. "Pak Ardi sendirian?" tanyaku. "Iya, kebetulan ada meeting di gedung ini. Saya mampir makan dulu." Ternyata ketemu kamu lagi. Dunia sempit ya," jawabnya ringan. Percakapan itu terasa mengalir. Ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang hobinya membaca buku bisnis, dan tentang keluarganya yang tinggal di luar kota. Aku hanya menanggapi seperlunya, tapi dalam hati aku merasa nyaman. Ketika kami selesai makan, ia sempat berkata, "Kapan-kapan kalau ada waktu, saya ingin ngobrol lagi sama kamu. Kamu orangnya menarik." Aku terdiam. Kata, "menarik," itu terasa asing di telingaku. Selama ini aku lebih sering mendengar kata, kampungan, atau tidak pantas. Dan entah kenapa, kata sederhana itu membuatku ingin percaya bahwa aku benar-benar punya nilai. Sejak pertemuan di kantin itu, kami beberapa kali bertemu lagi, kadang dalam urusan kerja, kadang kebetulan. Setiap kali bertemu, Ardi selalu menunjukkan sikap yang sama, ramah, sopan, dan tulus. Aku sempat bercerita sedikit tentang keluargaku, tentang bagaimana aku harus bekerja keras setelah bercerai. Aku kira ia akan menghakimi, tapi ternyata tidak. "Enggak semua orang bisa bangkit dari jatuh, Nadia. Kamu luar biasa," katanya dengan nada kagum. Aku terdiam. Kata-kata itu membuat mataku panas. Selama ini, yang kuterima hanyalah hinaan. Baru kali ini ada pria yang melihatku bukan dari kekuranganku, tapi dari kekuatan yang kumiliki. Malam itu, ketika aku pulang ke kos, aku duduk lama di tepi ranjang sambil memegang dada.
Rasanya aneh. Hangat, tapi juga menakutkan. Apakah aku mulai membuka hati lagi? Hari-hari berikutnya, aku makin sering memikirkan Ardi. Setiap senyumnya, setiap kata-katanya, terus terbayang. Namun di sisi lain, trauma masa lalu masih menahanku. Aku nggak boleh jatuh lagi. Aku nggak boleh terluka lagi, kataku pada diri sendiri. Siska yang tahu perubahan sikapku hanya tertawa. Nat, jangan bohong deh. Aku tahu kamu suka sama Pak Ardi. Aku enggak, aku tidak bisa melanjutkan kalimatku. Siska menepuk pundakku. Kamu berhak bahagia, Nat. Jangan biarkan masa lalu menutup jalanmu. Kalimat itu menancap dalam. Mungkin benar, aku terlalu lama membiarkan luka menguasai hidupku. Mungkin sudah waktunya membuka hati. Beberapa minggu kemudian, Ardi mengajakku makan malam. Bukan di restoran mewah, tapi di sebuah kafe sederhana dengan suasana hangat. Aku gugup setengah mati, tapi suasana cair begitu saja. Kami berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga impian masa depan. Nadia, katanya tiba-tiba di tengah obrolan. Kamu pernah bilang hidupmu berat setelah bercerai. Tapi aku melihat kamu kuat sekali. Itu yang bikin aku kagum. Aku menunduk, menahan air mata. Aku cuma berusaha bertahan, Pak. Ardi saja, jangan panggil Pak. Aku ingin lebih dekat sama kamu, katanya sambil tersenyum. Hatiku bergetar. Malam itu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mungkin aku bisa jatuh cinta lagi. Sejak malam di kafe itu, hubunganku dengan Ardi perlahan berubah. Kami semakin sering berkomunikasi, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga hal-hal pribadi. Ia sering mengirim pesan menanyakan kabarku, sekadar mengingatkan untuk makan, atau memberi semangat ketika aku sedang sibuk bekerja. Awalnya aku masih ragu membalas perhatian itu. Bagaimanapun, aku pernah dikhianati dan dihina. Luka itu belum sepenuhnya hilang. Tapi perlahan, aku mulai membuka hati. Ardi berbeda. Ia tidak pernah memaksaku untuk menjadi orang lain. Ia justru membuatku merasa diterima apa adanya. Suatu sore, kami duduk di sebuah taman kota setelah seharian menghadiri seminar kerja. Ia menatapku lama, lalu berkata, Nadia, kamu tahu nggak? Aku senang banget bisa kenal kamu. Kamu orang yang sederhana tapi penuh kekuatan. Itu sesuatu yang jarang kutemui. Aku terdiam. Kata-katanya membuat mataku panas. Aku hanya berusaha bertahan, Ardi. Dan itu yang bikin kamu istimewa, jawabnya sambil tersenyum. Hati kecilku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya mungkin aku pantas dicintai lagi. Hubungan kami berjalan beberapa bulan. Semakin hari aku semakin yakin, Ardi bukan hanya sekadar pria baik, tapi juga tulus. Ia tidak pernah menyombongkan status atau kekayaannya, meski aku tahu dari cerita orang-orang bahwa ia berasal dari keluarga terpandang dan sukses dalam bisnis. Hingga suatu malam, setelah makan malam bersama di sebuah restoran kecil favorit kami, Ardi tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Nadia, katanya dengan suara bergetar namun mantap, aku tahu perjalanan hidupmu nggak mudah. Kamu pernah jatuh, terluka, bahkan mungkin kehilangan rasa percaya pada cinta. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini bukan untuk menambah luka, tapi untuk menyembuhkannya. Will you marry me? Aku terdiam, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua kenangan pahit bersama Raka dan hinaan Maya terbayang di kepalaku. Dan sekarang, di hadapanku ada seorang pria yang justru melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari keberanianku bertahan. Dengan suara bergetar, aku menjawab, "Iya, Ardi, aku mau." Ia tersenyum lebar, lalu memakaikan cincin itu di jariku. Malam itu, aku merasa dunia kembali memberiku harapan. Ketika aku menceritakan kabar lamaran itu pada ibu dan ayah, mereka meneteskan air mata haru. Alhamdulillah, akhirnya kamu menemukan orang yang benar-benar menghargaimu, Nak, kata ibu sambil menggenggam tanganku. Ayah menepuk bahuku. Jaga dia baik-baik, dan biarkan dia menjagamu. Kamu berhak bahagia. Mendengar restu mereka membuat hatiku semakin mantap. Ardi pun memperkenalkanku pada keluarganya.
Awalnya aku canggung, karena keluarganya jelas jauh lebih berada daripada keluargaku. Tapi ternyata, mereka menyambutku dengan hangat. Ibunya bahkan berkata, "Kami bahagia sekali Ardi memilih kamu, Nadia. Kami melihat ketulusan di matamu." Aku menunduk, berusaha menahan tangis. Aku tidak pernah menyangka akan diterima dengan begitu tulus. Hari itu akhirnya tiba. Aku dan Ardi menggelar pernikahan sederhana namun elegan di sebuah gedung kecil yang dihiasi bunga putih dan lampu-lampu hangat. Tidak mewah berlebihan, tapi penuh kehangatan. Aku mengenakan gaun putih sederhana dengan hiasan renda, sementara Ardi tampak gagah dengan setelan jas hitam. Ketika ia menggenggam tanganku di pelaminan, aku merasa seluruh luka masa lalu benar-benar terobati. Sahabatku, Siska, datang sambil berbisik, "Aku nggak pernah lihat kamu secantik ini, Nat. Kamu benar-benar pantas bahagia." Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku kembali mengalir. Semua kenangan pahit, perceraian, hinaan, rasa sakit, seakan hilang digantikan dengan janji baru. Aku kini resmi menjadi istri Ardi, pria yang bukan hanya tampan dan kaya, tapi juga berhati tulus. Setelah pernikahan, kami berbulan madu singkat ke Bali. Tapi yang paling membahagiakan bukanlah perjalanan itu, melainkan kenyataan bahwa aku kini hidup bersama pria yang benar-benar mencintaiku. Setiap pagi, Ardi selalu menyapaku dengan senyum hangat. "Selamat pagi, istriku yang cantik." Aku terkekeh malu, tapi dalam hati bahagia luar biasa. Aku mulai belajar menikmati hidup tanpa dihantui masa lalu. Bersama Ardi, aku merasa aman. Ia selalu mendukungku, bahkan mendorongku untuk terus berkembang di pekerjaan. "Kalau kamu mau lanjut kuliah lagi, aku dukung penuh," katanya suatu malam. Aku menatapnya dengan terharu. "Kamu selalu membuatku merasa pantas, Ardi." "Karena memang kamu pantas, Nadia," jawabnya sambil menggenggam tanganku. Kehidupanku kini benar-benar berubah. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang diremehkan, tetapi seorang istri yang dicintai dan dihargai. Bersama Ardi, aku merasa menemukan rumah yang selama ini kucari. Aku sering teringat masa lalu, bagaimana dulu aku dianggap kampungan, tidak pantas, bahkan tidak ada yang mau. Kini, aku justru menikah dengan pria yang bukan hanya tampan dan kaya, tapi juga rendah hati. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada saat di mana aku harus bertemu kembali dengan masa laluku, dengan Raka dan Maya. Dan ketika saat itu tiba, aku sudah siap. Aku tidak lagi Nadia yang dulu. Aku kini Nadia yang baru, perempuan yang bangkit, dicintai, dan hidup bahagia bersama suami yang luar biasa. Pernikahanku dengan Ardi berjalan penuh kebahagiaan. Setiap hari bersamanya membuatku semakin yakin bahwa aku telah menemukan sosok yang tepat. Ia tidak hanya tampan dan sukses, tapi juga penuh kasih. Rumah mungil nan elegan yang kami tinggali menjadi saksi kehangatan itu. Setiap pulang kerja, Ardi selalu menyempatkan diri bertanya, "Hari ini gimana, sayang?" dengan tatapan penuh perhatian. Aku sering membayangkan, seandainya dulu aku tidak pernah melalui masa kelam dengan Raka, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya sosok Ardi. Luka masa lalu ternyata membawaku menuju cinta yang sejati. Namun, aku juga sadar, cepat atau lambat aku akan kembali dipertemukan dengan masa laluku. Dunia ini sempit, apalagi kami masih tinggal di kota yang sama. Suatu sore, aku menerima sebuah undangan. Kantor Ardi diminta menghadiri resepsi pernikahan putri dari salah satu relasi bisnis besar. Karena aku juga sering ikut membantu Ardi di beberapa acara, ia mengajakku datang. "Besok kita datang ya, Nat. Acara ini penting, banyak orang besar yang hadir," kata Ardi sambil menyerahkan undangan kepadaku. Aku membaca sekilas undangan itu, lalu jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Di bagian daftar keluarga besar yang tertera, aku membaca nama Pak Surya dan keluarga, ayah dari Raka. Tanganku gemetar. Itu artinya, Raka dan Maya juga pasti akan hadir. Malam itu, aku duduk lama di kamar, teringat semua hinaan Maya dulu, "Kamu itu perempuan kampungan. Nggak ada laki-laki yang mau sama kamu lagi." Kini, aku akan bertemu mereka lagi, tapi dalam keadaan yang sangat berbeda. Ardi menyadari kegugupanku. Ia duduk di sampingku,
menggenggam tanganku. Kamu takut? Tanyanya lembut. Aku menghela napas. Mungkin lebih tepatnya, gugup. Aku belum pernah berhadapan langsung lagi dengan masa laluku. Ardi tersenyum hangat. Kamu gak perlu takut, Nat. Aku ada di sampingmu. Ingat, kamu bukan perempuan yang dulu lagi. Kamu istriku sekarang, dan aku bangga memilikimu. Kata-katanya menenangkan hatiku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Ardi. Hari itu tiba. Aku mengenakan gaun biru tua sederhana namun anggun, dengan riasan natural. Ardi mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak makin gagah. Begitu kami memasuki gedung resepsi, banyak mata menoleh ke arah kami. Aku menggandeng lengan Ardi, dan ia dengan percaya diri memperkenalkanku pada beberapa relasi bisnisnya. Aku merasa gugup, tapi tatapan penuh kebanggaan dari Ardi membuatku tenang. Hingga akhirnya, di antara kerumunan tamu, aku melihat sosok yang begitu kukenal. Raka. Ia masih sama, tapi wajahnya tampak sedikit lebih lelah, dengan garis-garis halus di sekitar matanya. Di sampingnya berdiri Maya, mengenakan gaun mewah dengan dandanan berlebihan. Tatapan kami bertemu. Sesaat, suasana terasa berhenti. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah Raka, sementara Maya menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan meremehkan. Aku mencoba bersikap tenang. Bersama Ardi, aku melangkah mendekat. Nadia? Raka akhirnya berkata dengan suara bergetar, seolah tidak percaya. Aku tersenyum tipis. Hai, Raka. Lama tidak bertemu. Ardi menatapku, lalu dengan tenang menyodorkan tangannya. Saya Ardi, suami Nadia. Raka tampak terkejut mendengarnya. Tangannya sempat ragu, tapi akhirnya menjabat tangan Ardi. Maya melipat tangan di dada, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Oh, jadi ini suami barumu, Nat? Wah, nggak nyangka ya. Ternyata kamu bisa juga dapetin pria kaya. Nada bicaranya penuh sindiran. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Ardi justru tersenyum ramah. Saya beruntung bisa menikahi Nadia. Dia wanita luar biasa. Aku bisa melihat wajah Maya berubah sekilas, seolah kata-kata Ardi menusuk hatinya. Percakapan singkat itu terasa seperti adu gengsi, meski aku sendiri berusaha tidak menunjukkannya. Tapi aku bisa merasakan jelas, Raka dan Maya tidak menyangka aku akan datang bersama pria seperti Ardi. Raka menatapku lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terkatup rapat. Di matanya, aku bisa membaca penyesalan. Sementara Maya mencoba menutupi kegugupannya dengan terus bicara. Ya, semoga kamu betah ya sama Nadia. Dia kan, ya kamu tahu sendirilah, orangnya sederhana banget. Aku hanya tersenyum. Justru kesederhanaan itu yang membuat hidup jadi lebih indah, Maya. Dan syukurlah, Ardi bisa melihat itu. Ardi menambahkan, saya bangga sama Nadia, dan saya nggak akan pernah menukar dia dengan siapapun. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Aku tahu Ardi tulus. Dan aku bisa melihat jelas bagaimana wajah Maya berubah pucat, sementara Raka menunduk. Acara berlanjut, tapi sepanjang malam aku bisa merasakan tatapan Raka sering mengarah padaku. Sesekali, ketika aku menoleh, mata kami bertemu, dan aku bisa melihat jelas penyesalan di sana. Aku teringat kata-kata terakhirnya dulu, cinta aja nggak cukup buat hidup, Nadia. Dan kini, justru cintaku menemukan jalannya bersama pria yang mencintaiku dengan tulus, bukan karena status. Sementara Maya, meski mencoba tetap terlihat percaya diri, tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Aku tahu, dalam hati kecilnya ia terkejut melihatku berdiri anggun di samping Ardi. Ketika acara usai, Ardi merangkul pundakku dan membawaku keluar gedung. Udara malam terasa sejuk, dan aku menarik napas lega. Gimana rasanya ketemu mereka lagi? Tanya Ardi sambil tersenyum. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, aku merasa, akhirnya aku menang, Ardi. Bukan karena suamiku lebih tampan atau lebih kaya, tapi karena aku bisa berdiri tegak tanpa rasa rendah diri lagi. Ardi menatapku lembut. Itu karena kamu memang kuat, Nat. Aku hanya melengkapinya. Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, aku merasa luka masa laluku benar-benar sembuh.
Aku bukan lagi Nadia yang dulu dihina sebagai perempuan kampungan. Aku kini adalah Nadia yang berharga, yang dicintai, dan yang bahagia. Sejak malam resepsi itu, aku merasa beban besar di pundakku perlahan hilang. Aku sudah berani menatap masa laluku tanpa lagi merasa rendah diri. Tatapan penuh penyesalan dari Raka, serta wajah Maya yang kecut, menjadi bukti bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Ardi menepati janjinya, ia selalu ada di sisiku, tak pernah sekalipun melepaskan genggaman tanganku. Namun ternyata, pertemuan itu hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang membuatku menyadari betapa hidupku kini benar-benar berubah. Beberapa minggu setelah resepsi itu, Ardi mengajakku menghadiri sebuah pameran properti dan investasi besar. Perusahaannya menjadi salah satu sponsor utama, sehingga ia mendapat undangan VIP. "Nat, kamu ikut ya? Aku pengin kamu lihat langsung hasil kerja timku," katanya sambil tersenyum. Aku setuju. Aku ingin mendukung suamiku, apalagi Ardi memang selalu melibatkan aku dalam urusan-urusannya. Hari acara, aku mengenakan dress pastel sederhana dengan blazer putih. Tidak berlebihan, tapi cukup membuatku terlihat anggun. Ardi, seperti biasa, tampak menawan dengan jas abu-abu. Begitu memasuki ballroom hotel tempat acara digelar, banyak orang menyapanya dengan hormat. "Selamat datang, Pak Ardi." Aku berjalan di sampingnya, merasakan bagaimana dunia yang dulu terasa begitu jauh kini menjadi bagian dari hidupku. Dan di sanalah aku kembali melihat Raka dan Maya. Raka rupanya bekerja di salah satu perusahaan properti yang menjadi peserta pameran. Ia berdiri di booth sederhana, terlihat sibuk melayani tamu. Maya menemaninya, tapi raut wajahnya jelas menunjukkan kejengkelan. Aku dan Ardi menghampiri salah satu stan besar, yang kebetulan letaknya bersebelahan dengan stan Raka. Secara otomatis, mata kami bertemu lagi. Kali ini, bukan aku yang gugup. Justru mereka yang tampak salah tingkah. "Nat," Raka menyapaku dengan suara pelan. Aku tersenyum sopan. "Hai, Raka. Lama tidak bertemu lagi rupanya." Ardi merangkul pinggangku dengan santai, lalu berkata, "Oh, jadi ini Raka yang kamu ceritain dulu." Aku menoleh kaget, sementara wajah Raka berubah kaku. Maya langsung memelototiku, lalu cepat-cepat menarik suaminya. Aku terkekeh pelan. "Ardi," bisikku, setengah malu. "Terserah kamu mau bilang apa, Nat." "Yang jelas, aku bangga sama istriku," jawabnya dengan nada penuh percaya diri. Aku tahu Ardi tidak bermaksud pamer, tapi sikapnya itu jelas membuat Raka dan Maya makin salah tingkah. Hari itu berjalan seperti ajang, pameran tak terucap. Ketika Ardi naik ke panggung memberikan sambutan sebagai salah satu sponsor utama, aku duduk di barisan depan bersama tamu-tamu penting. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat jelas Raka berdiri di belakang, hanya bisa menatap. Suamiku berbicara penuh wibawa, memaparkan visi bisnisnya. Tepuk tangan bergemuruh setelah ia selesai. Aku tersenyum bangga, sementara Ardi turun panggung dan langsung menggenggam tanganku. "Nadia, kamu suka?" bisiknya. "Suka banget. Kamu hebat sekali," jawabku dengan mata berbinar. Dan aku bisa merasakan tatapan Maya menusuk dari kejauhan. Beberapa hari setelah acara itu, aku tak sengaja bertemu dengan Siska, sahabat lamaku, yang kebetulan mengenal salah satu rekan kerja Raka. "Nat, kamu tahu nggak? Raka sekarang katanya lagi banyak masalah di kantornya. Proyeknya nggak jalan lancar, dan hubungannya sama Maya juga sering ribut," kata Siska saat kami minum kopi. Aku terdiam. Entah mengapa, aku tidak merasa bahagia mendengarnya. Bukan karena masih peduli, tapi karena aku sadar inilah balasan dari kesombongan mereka sendiri. Siska melanjutkan, katanya Maya sering komplain karena gaya hidup mereka nggak sebanding sama harapannya. "Kamu tahu kan Maya, selalu pengin tampil wah. Tapi gajinya Raka jelas nggak cukup buat itu semua." Aku hanya menghela napas. Ya begitulah hidup, Sis. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Suatu sore, aku dan Ardi makan malam di sebuah restoran mewah. Tak kusangka, Raka dan Maya juga ada di sana. Mereka duduk di meja seberang. Awalnya aku berniat mengabaikan mereka, tapi Maya tiba-tiba berdiri dan menghampiriku. "Nadia." Suaranya dingin, penuh gengsi.
Kamu senengnya sekarang bisa pamerin suami kaya dan ganteng. Aku tertegun. Aku nggak pernah berniat pamer, Maya. Maya menyeringai sinis. Ah, jangan sepolos deh. Semua orang bisa lihat kamu sekarang hidup jauh lebih baik. Padahal dulu kamu itu siapa sih? Perempuan kampungan yang nggak ada yang mau. Ardi yang duduk di sampingku langsung menatap tajam. Cukup, Maya. Jangan kurang ajar sama istriku. Kalau kamu merasa kalah, itu urusanmu sendiri. Tapi jangan sekali-kali rendahkan Nadia di depanku. Restoran mendadak hening. Maya terdiam, wajahnya memerah karena malu. Raka menarik lengannya, mencoba menenangkan. Aku menatap Maya tenang. Dulu kamu memang bilang aku kampungan. Tapi lihatlah sekarang, aku bahagia bukan karena harta Ardi, tapi karena aku dicintai dan dihargai. Itu hal yang mungkin gak pernah kamu mengerti. Maya terdiam, matanya berkilat marah, tapi ia tidak bisa membalas. Ia hanya pergi dengan wajah menahan malu. Sepulang dari restoran, aku bersandar di bahu Ardi di dalam mobil. Ardi, aku gak pernah pengen balas dendam ke mereka. Tapi entah kenapa, aku merasa malam ini jadi semacam penutup luka lamaku. Ardi meraih tanganku, menciumnya lembut. Kamu gak perlu balas dendam, Nat. Hidupmu sekarang sendiri sudah jadi jawaban. Bahagiamu adalah kemenanganmu. Aku meneteskan air mata haru. Iya benar. Aku tidak perlu lagi merasa sakit karena hinaan masa lalu. Kehidupanku bersama Ardi adalah bukti nyata bahwa aku bukan perempuan kampungan yang tak pantas dicintai. Aku adalah perempuan yang kuat, yang layak dicintai, dan kini hidup dalam kebahagiaan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kebahagiaan. Aku mendampingi Ardi dalam pekerjaan sekaligus membangun rumah tangga yang hangat. Sementara kabar tentang Raka dan Maya semakin banyak beredar, konflik rumah tangga, masalah finansial, bahkan gosip perselingkuhan kecil yang melibatkan Maya. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena pameran terbesar bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan kehidupan yang nyata. Dan kehidupanku sekarang adalah panggung pameranku, tanpa perlu aku sengaja memamerkan. Kabar tentang kehidupan Raka dan Maya makin sering kudengar, baik dari sahabatku Siska maupun dari orang-orang yang dulu mengenal mereka. Raka, yang dulu begitu percaya diri meninggalkanku demi Maya, kini justru terjebak dalam masalah pekerjaan. Beberapa proyeknya gagal, ia ditegur atasan, dan bahkan ada gosip ia akan dipindahkan ke cabang yang lebih kecil. Sementara Maya, perempuan yang selalu menghina dan meremehkanku, tak bisa menerima kenyataan bahwa kehidupannya tidak sesuai impian. Ia ingin tetap hidup glamor, padahal pendapatan Raka jelas tidak mencukupi. Aku dengar Maya sering ribut sama Raka, Nat. Bahkan pernah teriak-teriak di mal, kata Siska saat kami bertemu di kafe. Aku hanya menghela napas. Ya, itulah karma, SS. Aku nggak perlu benci mereka, hidup mereka sendiri sudah menunjukkan balasan. Sementara itu, kehidupanku dengan Ardi justru makin bahagia. Kami tidak hanya hidup berkecukupan, tapi juga penuh cinta. Ardi selalu membuatku merasa istimewa. Ia membangunkanku dengan sarapan sederhana di ranjang, menemaniku belanja ke pasar, bahkan tak segan mencuci piring jika aku sibuk. Kamu tahu nggak, Nat? Aku paling bahagia kalau lihat kamu tersenyum. Rasanya semua kerja keras terbayar lunas, ucapnya suatu pagi. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga bersyukur setiap hari, Ardi. Kamu datang di hidupku kayak hadiah dari Tuhan. Kehidupan kami penuh dengan kehangatan, sesuatu yang tidak pernah kualami bersama Raka dulu. Tak lama kemudian, gosip baru menyebar, Maya ketahuan berselingkuh dengan salah satu rekan kerjanya. Katanya, ia merasa tidak puas dengan kehidupan rumah tangganya bersama Raka yang makin sulit. Siska memberitahuku dengan penuh semangat. Nat, beneran loh, Maya selingkuh. Bahkan ada yang bilang Raka hampir ketahuan langsung di depan mata. Aku terdiam. Rasanya ada bagian kecil di hatiku yang dulu pernah sakit kini tersenyum lega. Aku tidak bersorak, tidak tertawa, tapi aku tahu inilah buah dari benih yang dulu mereka tanam. Suatu hari, aku harus ke rumah sakit untuk menemani ibuku cek kesehatan. Tanpa sengaja, aku melihat Raka duduk di ruang tunggu dengan wajah kusut.
Aku sempat ragu untuk menyapanya, tapi akhirnya aku menghampiri. Raka? Ia menoleh, terkejut melihatku. Nadia, suaranya parau. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak. Kenapa kamu di sini? Raka menunduk. Maya, dia kecelakaan kecil. Lagi naik motor sama temennya, terus jatuh. Aku dipanggil ke sini. Aku mengerutkan kening. Temennya? Raka terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Ya, laki-laki yang kamu pasti udah dengar gosipnya." Aku menutup mulut, setengah terkejut, setengah tidak heran. Aku nggak tahu kenapa hidupku jadi kayak gini, Nat. Lanjut Raka. Aku kira ninggalin kamu demi Maya adalah keputusan tepat. Tapi ternyata, semua salah. Aku menatapnya tenang. Raka, aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Hidupku sekarang bahagia, dan aku bersyukur kamu pernah pergi. Karena kalau kamu nggak pergi, aku nggak akan ketemu Ardi. Raka menunduk, wajahnya pucat. Aku bisa merasakan penyesalan itu begitu nyata. Beberapa bulan kemudian, kabar besar menyebar, Raka dan Maya resmi bercerai. Maya menuntut harta, tapi Raka tidak mampu memberi. Akhirnya, mereka berpisah dengan penuh kebencian. Maya kembali ke rumah orang tuanya dengan nama buruk, sementara Raka pindah ke kota lain karena karirnya makin merosot. Aku mendengar semua itu dari jauh. Tidak ada rasa benci lagi, hanya rasa kasihan. Aku teringat kata-kata Ardi, bahagiamu adalah kemenanganmu. Dan memang benar, aku tidak perlu melakukan apapun untuk membalas dendam. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Sementara itu, hidupku bersama Ardi semakin indah. Kami mulai merencanakan memiliki anak, bahkan mendiskusikan usaha bersama yang bisa kami bangun. Suatu malam, Ardi memelukku erat. Nat, aku janji nggak akan pernah ngelepas kamu. Kamu bukan cuma istriku, kamu rumahku. Aku menangis dalam pelukannya. Dan kamu rumahku juga, Ardi. Aku sadar, inilah puncak kebahagiaan yang dulu tidak pernah kubayangkan. Dari perempuan yang pernah dihina kampungan, kini aku menjadi istri dari pria yang benar-benar mencintaiku. Raka kehilangan segalanya, istrinya, pekerjaannya, bahkan harga dirinya. Maya, yang dulu menghina habis-habisan, kini hidup kembali dalam bayang-bayang kegagalan. Sementara aku, yang dulu dianggap tak berharga, justru berdiri tegak dengan cinta yang tulus dan kehidupan yang jauh lebih baik. Aku tidak perlu pamer dengan kata-kata, karena kehidupanku sendiri sudah menjadi bukti. Dan setiap kali aku melihat Ardi tersenyum padaku, aku tahu, inilah balasan terbaik dari semua luka yang pernah kualami. Karma bukanlah balas dendam, tapi pelajaran. Raka dan Maya mendapatkan pelajaran mereka, sementara aku mendapatkan hadiahku. Aku menutup mataku malam itu, bersyukur pada Tuhan. Karena ternyata, hinaan yang dulu membuatku jatuh, kini justru menjadi batu loncatan menuju kebahagiaan yang tak ternilai. Dan aku tahu, perjalananku belum selesai. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi menjadi perempuan kampungan yang tak ada yang mau. Aku kini adalah perempuan yang dicintai, dihargai, dan hidup bahagia, bersama suamiku, Ardi. Ada masa di hidupku ketika aku benar-benar percaya pada kata-kata Maya, kamu perempuan kampungan, nggak ada laki-laki yang mau sama kamu. Kalimat itu terus terngiang di telingaku, bahkan setelah perceraianku dengan Raka selesai. Aku merasa tidak berharga, merasa dunia menertawakanku. Aku pernah menangis semalaman, bertanya-tanya, apakah benar aku tidak pantas dicintai? Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain. Luka itu bukan akhir, melainkan jalan menuju awal yang baru. Pertemuan dengan Ardi adalah titik balik hidupku. Dari seorang perempuan yang merasa hancur, ia mengajariku bahwa aku masih pantas dicintai. Ardi tidak hanya menjadi suami, tapi juga sahabat, pelindung, sekaligus rumah tempatku pulang. Ia tidak pernah melihatku dari masa laluku, melainkan dari caraku bertahan. Baginya, kesederhanaanku bukan kekurangan, melainkan keindahan. Dan dari situlah aku sadar, cinta sejati bukan tentang harta, status, atau penampilan. Cinta sejati adalah tentang penerimaan. Aku tidak pernah meminta Raka dan Maya jatuh. Aku tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka.
Tapi kehidupan berjalan sesuai hukum alamnya. Apa yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Mereka menanam kesombongan, penghinaan, dan pengkhianatan. Maka yang mereka panen adalah kehancuran. Sementara aku, meski sempat jatuh, memilih menabur kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk bangkit. Dan yang kupanen adalah cinta, kebahagiaan, dan rasa dihargai. Itulah karma. Bukan balas dendam, tapi cermin kehidupan. Banyak orang mengira kemenangan adalah saat kita bisa membalas dengan cara yang sama. Tapi aku belajar, kemenangan sejati bukanlah ketika aku berhasil menghina balik maya atau membuat Raka bertekuk lutut. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa berdiri tegak, tersenyum, dan berkata dalam hati, aku bahagia. Aku baik-baik saja. Hidupku sekarang menjadi bukti tanpa perlu aku pamerkan dengan kata-kata. Kehidupanku sendiri adalah panggung kemenangan itu. Aku sering termenung di balkon rumahku, menatap langit malam sambil memeluk secangkir teh hangat. Dalam keheningan itu, aku selalu berbisik pada diriku sendiri, terima kasih, Tuhan, sudah menjadikanku kuat melewati semuanya. Aku bersyukur pernah merasakan pahitnya dihina, karena itu membuatku bisa benar-benar menghargai manisnya dicintai. Aku bersyukur pernah dikhianati, karena itu membuatku bisa mengenali tulusnya kesetiaan Ardi. Aku bersyukur pernah ditinggalkan, karena itu membuatku menemukan seseorang yang benar-benar tinggal. Jika ada perempuan lain yang membaca kisahku, aku ingin berkata, jangan pernah merasa kamu tidak berharga hanya karena ditinggalkan. Jangan pernah percaya bahwa kamu tidak pantas dicintai hanya karena seseorang menghina penampilanmu, keluargamu, atau keadaanmu. Kamu berharga, bahkan lebih berharga dari yang kamu kira. Dan jika seseorang tidak bisa melihat itu, biarkanlah ia pergi. Karena pada akhirnya, akan datang seseorang yang melihatmu apa adanya, dan justru mencintai kekuranganmu sebagai keindahan. Kini aku menjalani hari-hariku dengan penuh syukur. Bersama Ardi, aku membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Kami bermimpi punya anak, membesarkannya dengan kasih sayang, dan mengajarkannya arti ketulusan. Aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan rasa sakit. Jikapun aku mengingat masa lalu, itu hanya sebagai pelajaran, bukan luka. Aku bukan lagi Nadia yang dulu dipandang rendah. Aku kini adalah Nadia yang berani, dicintai, dan bahagia. Karma bukanlah balas dendam yang harus kita tunggu. Karma adalah hukum alam yang akan berjalan dengan sendirinya. Dan kebahagiaan, itulah balasan terindah. Aku menutup mataku, tersenyum, dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Raka. Terima kasih, Maya. Karena kalian, aku belajar. Dan karena kalian juga, aku menemukan jalanku menuju cinta yang sejati. Dan aku tahu, selama aku menggenggam tangan Ardi, aku tidak perlu lagi takut menghadapi masa depan. Karena aku sudah menemukan kemenangan sejati, bahagia.